Bab 291 Masalah bagi Leon. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang. Tuan Muda Watson, silakan lanjutkan apa yang sedang Anda lakukan, kata Leon kepada Watson saat ia berjalan kembali ke gereja. Ia merasa malu. Leon, saya sudah menjelaskannya kepada Anda berkali-kali. Nightingale dan saya tidak memiliki hubungan seperti yang Anda bayangkan. Saya minum anggur tadi malam, lalu, Watson mengusap kepalanya dan berhenti berbicara, merasa sedikit bersalah. Leon telah melihat mereka ketika ia dan Nightingale saling memandang di tempat tidur. Ia mengejar pria itu agar ia bisa menjelaskannya kepadanya. Namun, tampaknya Leon tidak mempercayainya. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa berakhir di tempat itu bersama Nightingale. Mungkin karena tatapan mata Nightingale yang tidak waspada yang menyentuh hatinya, atau karena ia sedang memasuki masa puber, ia bahkan punya ide untuk mendorong Nightingale ke tempat tidur. Bagaimanapun, ia memiliki jiwa berusia 30-an tahun dari dunia lain. Ia tidak mengalami hasrat duniawi apapun karena tubuhnya yang masih muda, tetapi tampaknya banyak hal telah berubah. Itu membuat Watson merasa berbahaya. Ia pasti akan menyakiti Nightingale jika ia bertindak. Ia tidak menganggapnya sebagai kekasihnya, hanya teman yang disayanginya. Ia tidak akan mendapatkan kekasih sampai ia dapat menyelesaikan masalah dengan Raja Kerajaan Naga Suci, dan semua keluarga dan teman-temannya dapat menjalani kehidupan yang bahagia dan stabil. Sepertinya aku harus menjaga jarak tertentu dari lawan jenis di masa depan. Bahkan para pembantu di rumahku seharusnya tidak boleh lagi menggosok punggungku. Watson sedang berpikir keras ketika Leon berkata, "Kita sudah sampai." Itu membuatnya mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Di ujung jalan berdiri sebuah gereja besar. Sebuah menara tinggi dengan puncak menara melingkar berdiri di tengah gereja, dan sebuah lonceng perunggu berdiri di atas menara. Seorang pria berpakaian gereja berdiri di samping lonceng perunggu dan memukulnya dengan palu besar, itu menyebabkan lonceng perunggu mengeluarkan suara yang jernih dan terang. Gereja itu memiliki kaca patri yang cerah, dan ada hamparan bunga dan air mancur yang tampak kuno di luar, suasananya sangat bagus. Anggota gereja dengan pakaian yang sama dengan Leon masuk dan keluar gereja. Watson juga melihat warga biasa yang berpakaian berbeda, dan mereka juga masuk dan keluar gereja dalam kelompok 2 atau 3 orang. Sepertinya mereka ada di sana untuk menyembah para dewa. Ini Katedral St. Antilles. Ini pertama kalinya aku datang ke gereja. Mengapa uskup menginginkanku di sini, Leon? Watson bertanya pada Leon. Dia mengesampingkan masalah dengan Nightingale untuk sementara waktu. Dia baru saja tiba di kota itu, orang-orang dari Katedral St. Antilles tidak akan tahu tentangnya. Dia tidak tahu mengapa uskup ingin menemuinya. Ini semua salahku. Apakah Tuan Muda Watson tahu hari apa hari ini? Hari apa sekarang? Hari Senin. Leon mengenakan pakaian doa berwarna hitam yang berbeda dari yang pernah dilihat Watson. Ia mengenakan syal persegi berwarna putih di kepalanya, dan ia memegang kitab orang-orang suci yang taat di tangannya. Ia berkata dengan penuh hormat, tahta suci telah menetapkan hari Senin sebagai Dewa Cahaya, hari kelahiran Baldur. Oleh karena itu, kami datang ke gereja untuk berdoa setiap Senin pagi pukul 6 pagi. Saya membawa buku doa baru saya pagi ini, dan uskup memperhatikan bahwa buku itu berbeda. Ia juga mengenali rune, dan ia ingin mempelajari buku itu sebentar. Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda adalah orang yang memberikannya kepada saya, dan bukan tugas saya untuk meminjamkannya buku itu. Jadi Anda membawa saya ke sini untuk meminta izin. Watson sudah mengerti apa yang ia maksud bahkan tanpa menunggunya melanjutkan kalimatnya. Leon mengangguk dengan nada meminta maaf. Benar, Tuan Muda Watson. Itulah yang saya pikirkan. Saya tahu bahwa tidak baik menyerahkan buku yang Anda berikan kepada saya, terutama ketika Anda ingin saya menggunakannya untuk membantu Anda membersihkan ruang bawah tanah. Tetapi ini adalah uskup, dan dia telah meminjamkan saya beberapa barang kemarin. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya mengerti. Jangan khawatir, saya akan mengurus ini. Watson tersenyum dan menepuk bahu Leon. Dia ada di sana untuk Leon dan gereja. Seorang pendeta adalah salah satu dari 4 peran utama di kerajaan, dan ketika Watson melihat penampilan Leon yang luar biasa di labirin, dia memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran tersebut. Lebih jauh, Leon mengatakan kepadanya bahwa itu adalah situasi yang sederhana. Dia hanya memperoleh item tingkat emas puncak,
dan dia telah membawanya ke gereja selama waktu doa untuk memamerkannya. Uskup pasti menyukai item tersebut dan ingin meminjamnya untuk melihat lebih dekat. Ada solusi mudah untuk itu. Selain itu, uskup telah meminjamkan sesuatu kepada Leon, jadi dia pasti orang yang baik. Leon, kamu mengambil barang dan uang senilai 5.000 koin emas dariku kemarin. Sehari telah berlalu, dan karena bunganya 1.000 koin emas per hari, bukankah seharusnya Anda mengembalikan 6.000 koin emas kepada saya? Jika Anda tidak dapat menemukan koin emas, berikan saya buku doa dengan kata-kata Lon. Saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkannya dengan hati-hati dan tidak menundanya. Jika tidak, itu akan menjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan buku Lon. Watson menatap pria di depannya. Dia adalah uskup, dan dia mengenakan jubah merah. Dia memegang tongkat kerajaan di satu tangan, dan menggali telinganya dengan tangan lainnya. Ada juga bekas luka panjang di wajahnya. Tidak peduli wajah atau kata-katanya, Watson tahu bahwa dia sama sekali bukan orang baik. Maaf, Uskup Waldo, tolong beri saya beberapa hari lagi. Saya akan pergi ke kota bawah tanah bersama Tuan Muda Watson segera. Saya seharusnya bisa mendapatkan beberapa bahan berharga untuk koin emas untuk membalas Anda, kata Leon kepada uskup dengan tatapan memohon. Dia hampir berlutut di tempat. Apakah kau pikir aku akan percaya omong kosongmu, Leon? Aku tidak tahu apa-apa tentang kekuatanmu. Bahkan jika kau telah memperoleh buku doa tingkat emas, itu akan memungkinkanmu untuk pergi ke lantai 20 di labirin, dan kau akan mendapatkan beberapa bahan dari binatang ajaib tingkat perak di sana. Aku mungkin perlu menunggu lama sebelum kau dapat membayar utangmu. Dewa Cahaya yang Agung mengajarkan kita untuk tidak berbohong, tetapi ini jelas tipuan. Dan kau bahkan mencoba menipuku, uskup. Bayar koin emas hari ini atau tinggalkan buku itu di sini bersamaku. Kau hanya dapat memilih satu. Uskup bernama Waldo menyodok lemak di pipinya saat dia berbicara dan meludahi wajah Leon. Mengapa harus seperti itu? Wajah Leon pucat pasi. Dia telah meminjam uang dari uskup itu kemarin. Orang mungkin mengatakan bahwa dia telah meminjam uang dari rentenir. Awalnya, dia berencana untuk menunggu Watson menaikkannya ke tingkat emas. Kemudian, dia akan memasuki kedalaman ruang bawah tanah untuk mendapatkan beberapa bahan dari binatang ajaib tingkat emas. Dia seharusnya bisa melunasi utangnya dengan mudah. Namun, dia tidak menyangka Waldo akan menyukai buku doanya dan bersiap untuk mengambilnya dengan paksa. Jika dia tahu itu sebelumnya, dia tidak akan memamerkan barang tingkat emas puncak yang diberikan Watson kepadanya di gereja demi ego. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk menyesalinya saat itu. Juga, Leon, apakah kamu lupa sesuatu? Ketika kamu meminjam uang dariku kemarin, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menyukai seorang gadis cantik dan ingin menikahinya? Lihat apa yang kamu bawa untukku. Aku menyuruhmu untuk membawa gadis itu ke sini ketika kamu memiliki pembayaran. Kamu pikir aku buta dan tidak bisa membedakan apakah orang ini laki-laki atau perempuan? Sangat kasar. Apakah kamu tahu mengapa aku meminjamkanmu uang? Waldo terus mengoceh tanpa henti, dan kesalahan secara bertahap beralih ke Watson. Jadi uskup hanya meminjamkan uang karena dia menginginkan gadis cantik Leon. Rasanya ini lebih buruk lagi, pikir Watson. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah maju. Uskup, tolong berhenti sebentar. Biar aku jelaskan kepadamu. Aku yang membuat buku doa tingkat emas di tangan Leon. Ia tidak bisa memberikannya kepada siapapun tanpa izinku. Watson mengira teman Leon akan mudah diajak bicara, tetapi ternyata sebaliknya. Ia tidak perlu bersikap begitu sopan kepada orang jahat. Nak, siapa kau? Kau bilang kau bisa membuat peralatan tingkat emas. Siapa yang kau coba tipu? Waldo melotot ke arah Watson, mendengus jijik, lalu berbalik untuk memarahi Leon. Aku benci pembohong, dan kau telah berbohong padaku berulang kali, Leon. Jika kau ingin dia berpura-pura menjadi seseorang yang bisa membuat barang tingkat emas, maka setidaknya carilah aktor yang layak. Kau bahkan tidak bisa menyisihkan uang untuk melakukan itu, namun kau masih ingin menipuku. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Bagaimanapun, kau telah menandatangani kontrak ketika kau meminjam uang dariku. Jika kau tidak mengembalikannya tepat waktu, maka kau harus menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Uskup Waldo, aku tidak berbohong padamu. Apa yang kukatakan itu benar. Tuan Muda Watson benar-benar orang yang telah membantuku membuat senjata tingkat emas, Leon menjelaskan dengan cemas.
Jika dia tidak berjanji kepada Watson bahwa dia tidak akan mengungkapkan status tingkat emasnya, dia akan menunjukkan keahliannya kepada uskup sebagai bukti. Ayolah, Leon, aku tidak ingin membuang-buang waktu denganmu. Apakah kamu akan mengembalikan uangku atau meninggalkan buku itu di sini bersamaku? Mata serakah Waldo mengamati buku di tangan Leon. Buku berbingkai emas itu indah dan menarik perhatian, tetapi yang terpenting, rune kuno di dalamnya memancarkan cahaya redup di sekitar buku itu membuatnya menelan ludah karena kegembiraan. Waldo adalah seorang uskup, dan dia telah berada di puncak tingkat perak selama bertahun-tahun. Selain Paus, gereja memiliki 7 uskup, dan selain 2 yang pertama, uskup lainnya hanya berada di tingkat perak. Para pendeta memiliki pelatihan yang berbeda dari elit lainnya. Mereka tidak perlu melatih tubuh mereka setiap hari seperti prajurit, mereka juga tidak perlu mengembangkan jiwa mereka seperti penyihir. Namun, mereka perlu berdoa setiap hari agar mereka dapat menggerakkan para dewa dengan ketulusan mereka. Itu juga untuk memperkuat hubungan mereka dengan para dewa dan meminjam kekuatan mereka. Mereka akan membutuhkan medium khusus dan upacara doa untuk itu. Oleh karena itu, bahasa Lon diperlukan, bahasa kuno para dewa adalah medium terbaik. Jika dia menggunakan bahasa itu untuk doanya, itu akan melipat gandakan efeknya 10 kali lipat. Bahkan mungkin memungkinkannya untuk naik ke tingkat emas dalam satu gerakan. Mata Waldo menyipit saat dia memikirkannya. Barang yang sangat berharga seperti itu akan sia-sia bagi seseorang seperti Leon. Uskup Waldo, mengapa aku tidak meminjamkanmu buku itu selama beberapa hari? Aku akan menebusnya ketika aku memiliki cukup koin emas, kata Leon ragu-ragu. Sepertinya itu adalah cara terbaik untuk mengubah utangnya menjadi hipotek. Hentikan omong kosong itu milikku jika ada di tanganku. Dan kamu ingin mengambilnya kembali. Bermimpilah. Waldo mengulurkan tangan untuk meraih lengan Leon. Tepat saat dia akan menyentuh buku di tangan Leon, telapak tangan muda menghalangi jalannya. Uskup Waldo, aku sudah menjelaskannya tadi. Aku membuat buku doa itu. Jika kau menginginkannya, kau harus meminta izinku. Sialan, nak, apa kau belum cukup? Ketika Waldo menyadari buku doa tingkat emas di depannya dipegang oleh Watson, dia mundur 2 langkah dengan marah dan mengangkat tongkat kerajaan di tangannya. Tuan Baldur, Dewa Cahaya, hambamu berdoa kepadamu dengan tulus. Tolong hukum orang bodoh di depanmu ini. Aku ingin mengutuknya. Aku ingin kutukan itu bernanah di sekujur tubuhnya dan berdarah dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Kutukan tingkat perak, kutukan berdarah. Saat dia melantunkan mantra, cahaya merah darah menyala di tongkat kerajaan Waldo. Itu berubah menjadi tengkorak merah dan langsung menuju Watson. Kemudian, itu mendarat di tubuh Watson, dan pola tengkorak muncul di kulitnya. Apa itu? Watson menundukkan kepalanya untuk melihat pola di kulitnya. Matanya memantulkan informasi itu. Kutukan tingkat perak, kutukan berdarah. Itu menyebabkan darah di tubuh musuh mendidih. Dalam waktu 1 jam, seluruh tubuh musuh akan membusuk, dan mereka akan mati. Itu paling efektif terhadap mereka yang tingkat perak atau di bawahnya. Mustahil untuk menolak kutukan itu. Uskup Waldo, bagaimana Anda bisa melakukan itu? Kutukan berdarah adalah kutukan tingkat perak yang sangat kuat. Apakah Anda berencana untuk membunuh seseorang di gereja? Ekspresi Leon langsung berubah ketika dia melihat uskup menyerang Watson. Sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Dia tidak khawatir apakah kutukan itu akan membunuh Watson. Sebaliknya, dia khawatir tentang Waldo. Watson adalah putra bangsawan perbatasan, dan bangsawan perbatasan adalah seseorang yang berpengaruh di perbatasan. Pemuda itu jelas di atas tingkat emas. Pembantunya, Nightingale, bahkan bisa mengirim pendekar pedang terkenal, Christina, terbang. Jika Waldo memprovokasi dia, bukankah dia sedang mencari kematian? Tentu saja, aku tidak akan membunuh siapapun. Kutukan berdarah akan berlaku dalam waktu 1 jam dan hanya akan membunuh korbannya setelah 1 jam. Aku akan membiarkannya merasakan sakit sehingga dia akan mengerti konsekuensi dari membual. Aku ingin memberinya pelajaran. Ketika dia sangat kesakitan sehingga dia tidak tahan lagi, aku akan mencabut kutukan itu saat itu. Suara Waldo berangsur-angsur melemah ketika dia menyadari bahwa Watson tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Sebaliknya, dia tersenyum ketika dia melihat tengkorak merah yang muncul di kulitnya. Seolah-olah dia telah menemukan semacam mainan baru. Ini kutukan, menarik sekali. Tampaknya mengandung kekuatan ras iblis dan jejak hukum domain.
Kutukan yang disebut ini adalah hukum yang telah dilemahkan berkali-kali. Inti dari kutukan sama dengan berkat. Kutukan diperoleh oleh seorang pendeta dari seseorang di alam yang lebih tinggi dan kemudian diterapkan kepada orang lain. Sebagian besar makhluk di alam yang lebih tinggi berada di atas tingkat berlian, jadi tidak aneh jika kekuatan mereka mengandung hukum. Namun, kekuatan tersebut akan berkurang selama transmisinya ke alam yang lebih rendah, sehingga tidak akan memiliki kekuatan aslinya. Dengan demikian, kekuatan tersebut tercermin sebagai tingkat perak. Uskup Waldo, kutukan yang Anda berikan tampaknya tidak terlalu kuat. Apakah Anda memiliki kutukan yang lebih kuat? Rasa ingin tahu Watson tentang kutukan itu tumbuh saat ia memahami esensinya. Ia tidak ingin meminjam kekuatan para dewa. Ia hanya ingin mempelajari aturan yang mengatur para dewa. Dewa yang berbeda akan memiliki seperangkat aturan mereka sendiri, yang akan tercermin dalam kutukan. Jika ia dapat memahami kutukan dan mengekstrak aturannya, ia akan dapat menggabungkannya menjadi yang lebih kuat. Pada saat itu, kutukan di tubuhnya mengandung aturan tingkat berlian yang disebut aturan pertumpahan darah. Sayangnya, isinya terlalu lemah, sehingga Watson tidak dapat memahaminya melalui fusi. Waldo sangat marah mendengar kata-kata Watson. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain, tetapi dia tersinggung. Dia segera melambaikan tongkatnya dengan ganas dan mulai melantunkan mantra panjang. Kutukan terbang keluar dari tongkatnya dan mendarat di tubuh Watson. Kutukan tingkat perunggu, kutukan taji tulang. Kutukan tingkat perak, ledakan jantung. Kutukan tingkat perak, kelumpuhan saraf. Waldo melafalkan beberapa kutukan hanya dalam beberapa menit, dan kutukan itu mendarat di tubuh Watson, mereka menutupi seluruh kulitnya. Beberapa kutukan memiliki urat hitam, dan beberapa tampak seperti tetesan darah merah atau wajah iblis. Kutukan yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih, itu membuat kulit Watson terlihat sangat menakutkan. Beberapa kutukan itu hanya akan aktif setelah beberapa jam, dan beberapa dapat membunuh orang dalam beberapa menit. Aku ingin melihat apakah kamu masih berani mengeluh bahwa kutukan itu lemah. Waldo menyeka keringat di dahinya dan mencibir Watson. Watson mengejek kutukannya, jadi dia ingin Watson memahami rasa sakit yang sebenarnya. Watson mengulurkan tangannya keluar untuk melihatnya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Kutukan ini masih sangat lemah, tetapi mengingat kamu tidak sekuat itu, kamu mungkin hanya bisa melakukan sedikit. Penggabungan sistem, aktifkan. Selamat karena berhasil menggabungkan lebih dari 50 kutukan, Master. Kamu telah memperoleh kutukan tingkat emas, kematian seketika. Dengan desiran, semua pola kutukan di tubuh Watson menghilang dengan seberkas cahaya, dan senyum Waldo membeku di wajahnya. Kutukan tingkat emas, kematian seketika. Efek, dilemparkan ke musuh, menyebabkan musuh mati tiba-tiba dan tak terduga. Efek tambahan, aura nasib buruk mengurangi keberuntungan secara signifikan, dijamin kena kutukan tidak dapat dihindari. Watson membuka tangan kanannya, sebuah bola kabut hitam pekat melayang di tangan kanannya, terus-menerus mengubah bentuknya. Kadang-kadang, itu akan berubah menjadi malaikat maut dengan sabit dan jubah. Di lain waktu, itu akan berubah menjadi iblis dengan kepala yang tak terhitung jumlahnya dan api neraka yang melilit tubuhnya saat raungan yang mengerikan terdengar. Kutukan itu, yang merupakan kombinasi dari banyak kutukan, berisi aturan yang berubah dari aturan pertumpahan darah menjadi aturan kematian. Aturan itu sangat kuat, sayangnya, sebagai kutukan tingkat emas, jumlah total aturan yang terkandung di dalamnya masih terlalu sedikit. Itu tidak cukup baik untuk saya kuasai. Aturan kematian terdengar sangat kuat. Jika seseorang menguasainya, seseorang mungkin dapat mengendalikan hidup dan mati semua makhluk hidup. Watson memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peran seorang pendeta setelah menggabungkan kutukan pada tubuhnya. Ia akan menganggap kekuatan seorang pendeta sebagai sesuatu yang dicuri. Dibandingkan dengan peran lainnya, peran itu jauh lebih mudah karena tidak memerlukan kultivasi. Yang dibutuhkan hanyalah doa yang khusyuk kepada para dewa dan penggunaan iman seseorang untuk ditukar dengan manfaat para dewa. Bagaimana perasaan seseorang tentang hal itu? Sama seperti Watson yang dapat menghasilkan berkat para dewa dan iblis yang akan memungkinkan seseorang untuk segera naik ke tingkat platinum, ia tidak akan membagikannya dengan mudah kepada orang asing. Namun, jika seseorang memberikan cukup uang untuk menggugah hatinya, ia juga akan menjual berkat para dewa dan iblis. Tentu saja, ia akan mengenakan biaya yang berbeda tergantung pada sikap seseorang.
Ia dapat dengan bebas memberikan hadiah kepada orang-orang yang disukainya, dan ia mungkin meminta puluhan juta koin emas dari orang-orang yang dibencinya. Hal yang sama berlaku untuk para dewa. Bahkan jika pendeta yang mereka sukai tidak berdoa kepada mereka setiap hari, mereka tetap akan memberi mereka kekuatan yang besar. Adapun para pendeta saleh yang berdoa setiap hari, mereka tidak akan mendapatkan apapun dari para dewa jika mereka tidak dapat memuaskan mereka. Itu membuatnya tampak seolah-olah para pendeta tidak bergantung pada apapun kecuali keberuntungan, dan peran itu tampak sebagai yang termudah dari keempat peran itu. Tidak mengherankan Denise mengatakan bahwa pendeta adalah peran utama di kerajaan itu ketika dia menjelaskan komposisi pekerjaan kerajaan kepadanya. Namun, ada satu hal yang tidak dia pahami. Iman mereka yang berada di tingkat perak dan lebih rendah seharusnya tidak menjadi masalah bagi para dewa yang kuat itu. Mengapa mereka juga menerima berkat para dewa? Manfaat yang mereka terima sedikit dan jarang, dan setiap orang yang berdoa kepada para dewa akan mendapat tanggapan. Sulit membayangkan betapa sibuknya para dewa jika mereka melakukan itu. Apakah para dewa sangat bebas dan bosan di surga sehingga mereka akan melakukan itu sebagai bentuk hiburan? Watson tidak tahu. Lagi pula, sebagian besar dewa berada di tingkat cahaya bintang, dan dia bahkan bukan tingkat berlian sekarang. Terlalu mengada-ada untuk memikirkan hal itu. Nak, apa yang kau lakukan? Waldo menatap kabut yang terus berubah di tangan kanan Watson. Dia adalah seorang uskup yang berpengalaman, jadi dia tahu itu adalah kutukan, dan itu setidaknya tingkat emas. Dia telah melemparkan lebih dari 50 kutukan pada Watson, dan dia telah menggunakan hampir semua kutukan yang telah dikuasainya. Dia mengira Watson akan jatuh ke tanah kesakitan dan memohon belas kasihan padanya, jadi dia terkejut ketika itu tidak terjadi. Tidak hanya tidak ada rasa sakit, tetapi dia juga telah menyatukan semua kutukan yang telah dilepaskannya, mengubahnya menjadi kutukan baru. Dia belum pernah mendengar metode seperti itu, apalagi melihatnya sebelumnya. Kau akan tahu saat kau melihatnya. Aku telah menyatukan semua kutukanmu menjadi satu. Ngomong-ngomong, apakah kau percaya pada Dewa Cahaya? Itu adalah kutukan berdarah, sebuah metode yang dapat membuat hati seseorang meledak. Aku merasa dewa yang kau percayai lebih seperti dewa jahat. Watson berbicara dengan ekspresi tenang setelah ia tersadar kembali. Ia memiliki kutukan tingkat emas di tangannya, dan ia juga telah menguasai lebih dari 50 kutukan tingkat rendah yang digunakan untuk menggabungkan kutukan itu. Ia berharap Waldo dapat menguasai lebih banyak kutukan. Jika ia dapat menggabungkan kutukan-kutukan itu menjadi kutukan tingkat platinum atau berlian, ia mungkin dapat mengekstraksi aturan yang lengkap. Sialan kau, bocah. Kau berani memfitnah Dewa Cahaya yang agung, Lord Baldur. Ia pasti akan menghukummu dengan malapetaka. Waldo menegur Watson dengan marah. Kemudian, ia berbalik dan berlutut dengan kedua lututnya, membuka lengannya ke arah langit-langit gereja, dan melantunkan, Dewa Cahaya yang agung, hambamu yang rendah hati ini menghadapi musuh yang kuat. Aku bersedia memberikan lebih banyak iman. Tolong beri aku kekuatan. Wus. Kemudian, cahaya redup muncul di langit. Langit-langit gereja awalnya diukir dengan mural. Gambar itu menggambarkan seorang pria dengan banyak roda cahaya di punggungnya turun dari langit saat ia mengulurkan tangan kanannya ke orang yang berdoa di tanah. Arti mural itu bertepatan dengan tindakan Waldo pada saat itu. Mengikuti cahaya yang muncul di langit, mural itu tampaknya menjadi hidup pada saat itu juga. Pria yang turun dari langit itu memiliki cahaya ilahi di tubuhnya. Bulu-bulu emas samar melayang ke bawah, dan wajah pria yang berlutut di tanah dan berdoa juga telah berubah menjadi penampilan Waldo. Semua yang menginginkan kekuasaan harus membayar harganya. Strylamp, berapa harga yang siap kau bayar untuk kekuatanmu? Bersamaan dengan cahaya itu, mural itu memancarkan suara lemah namun agung. Waldo tampak sedang berbicara dengan para dewa. Watson terkejut saat melihat gambar itu. Ia merasakan bahwa cahaya surgawi di mural itu berasal dari proyeksi makhluk mistis di langit jauh di atas kerajaan. Bisakah para pendeta benar-benar berkomunikasi dengan para dewa? Watson tertarik dengan itu. Jika ia dapat mempelajari doa para pendeta, ia mungkin juga dapat berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang kuat itu. Dewa Cahaya yang agung, aku bersedia mempersembahkan tangan dan kakiku kepadamu. Kemudian, Waldo ragu sejenak sebelum melanjutkan berkata, aku belum memotong kukuku selama lebih dari setengah bulan. Aku ingin tahu apakah tingkat pelayanan itu akan memuaskanmu. Suara di langit itu terdiam. Jika kamu tidak puas,
aku bersedia mempersembahkan rambutku. Rambutku sekarang lebih panjang karena aku belum memotongnya selama sebulan. Keinginanku sangat sederhana. Aku hanya butuh pedang dewa yang tak terkalahkan atau hukuman dewa untuk membunuh pemuda di hadapanku. Wus, cahaya di langit itu langsung menghilang seolah-olah tidak pernah muncul. Mural yang terdistorsi itu juga telah dikembalikan ke keadaan semula. Dewa cahaya yang agung, Lord Baldur, mengapa kau pergi? Waldo menatap langit dengan penuh penyesalan. Ia berdiri perlahan dari tanah, menyapu debu di lututnya, dan menatap Watson. Nak, anggaplah dirimu beruntung. Dewa cahaya, Lord Baldur, terlalu baik hati untuk menyetujui permintaanku. Kalau tidak, kau pasti sudah mati sekarang. Watson terdiam, tetapi sudut mulutnya berkedut. Waldo ingin menawarkan tangan dan kakinya sebagai ganti kekuatan. Pada akhirnya, ia ragu-ragu dan menawarkan kukunya sebagai gantinya. Akhirnya, ia bahkan menawarkan rambutnya. Dewa cahaya pasti tidak mau. Ia pasti kesal ketika pengikutnya menawarkan sampah sebagai ganti pedang suci yang tak terkalahkan. Dewa cahaya tidak marah, ia bahkan tidak menghukum Waldo. Watson sangat curiga tentang bagaimana Waldo mendapatkan bantuan para dewa dan posisinya sebagai uskup. Nak, jangan terlalu sombong. Dewa cahaya adalah dewa utama yang disembah tahta suci. Selain dewa cahaya, kami juga menyembah 6 dewa lainnya. Karena dewa cahaya belum menanggapi harapanku, aku masih bisa berdoa memohon berkat dari dewa-dewa lainnya, kata Waldo kasar kepada Watson sebelum dia berbalik dan berlutut ke arah langit. Tepat saat dia akan mulai berdoa lagi, Watson menutupi wajahnya. Dia tidak tahan lagi menatap pria itu. Apa yang terjadi? Mengapa begitu berisik di dalam gereja? Dan Waldo, mengapa kamu berlutut di tanah? Tepat pada saat itu, sebuah suara agung datang dari luar gereja. Seorang pria dan seorang wanita telah muncul di pintu masuk 10 menit yang lalu, di hamparan bunga yang tersembunyi di luar gereja. Paus Arthas, ini adalah dana yang telah disiapkan oleh tim petualang pedang suci untuk gereja bulan ini. Dana tersebut meliputi bahan-bahan dari beberapa binatang ajaib, pakaian doa, baju zirah, dan senjata untuk para ksatria suci. Nilai totalnya sekitar 100.000 koin emas. Christina melambaikan tangannya. Bawahannya segera membuka beberapa kotak besar dan mendorongnya di depan seorang lelaki tua dengan jubah indah dan mahkota yang terbuat dari batu giok. Kotak-kotak itu setinggi orang dewasa, dan masing-masing berisi berbagai hal. Kotak-kotak itu ditempatkan dalam satu baris yang rapi. Cahaya yang dipancarkannya cukup untuk menyilaukan mata. Seseorang, lelaki tua itu terkekeh. Sulit bagimu, Nyonya Pendekar Pedang. Kamu harus memimpin tim petualang untuk menaklukkan ruang bawah tanah setiap hari dan masih perlu berpikir untuk menyumbangkan uang ke gereja. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Lelaki tua bermahkota itu tak lain adalah Paus Arthas dari Katedral St. Antilles di kota Baja. Saat itu, ia membelai janggut putihnya yang sebatas dada. Ia menyipitkan matanya dan tersenyum. Kerutan di wajahnya berkerut, itu membuatnya tampak baik. Kau menyanjungku, Paus Arthas. Tim petualang pedang suci tidak akan mencapai tujuan kita tanpa para pendeta dan bakat yang telah kau kirimkan kepada kita. Ini adalah hal yang paling sedikit yang dapat kulakukan. Christina tersenyum dan menatap Arthas, tetapi ekspresi mereka tidak banyak mengungkapkan tentang pikiran mereka. Selain kekuatannya yang luar biasa, Christina tidak mempermalukan keluarganya dalam hal hubungan sosial. Ia ingin mengembangkan tim petualang pedang suci menjadi tim petualang terbesar di kota Baja. Jadi, ia memiliki hubungan yang konstruktif dengan semua kekuatan besar dan kecil di kota Baja. Mereka akan memasoknya dengan sumber daya atau kemampuan, dan ia secara teratur mengembalikan sebagian dari sumber daya itu kepada mereka. Semua orang saling diuntungkan. Tidak ada satu orang pun di kota Baja yang tidak mau bekerja sama dengannya. Jika dia harus menemukan orang seperti itu, mungkin orang itu adalah Watson. Watson, wajah Christina memerah karena marah saat dia menggertakkan giginya dan menggumamkan namanya. Dia merenungkan kejadian malam sebelumnya di Golden Quill Pavilion. Watson telah mengeksposnya pada situasi yang tidak senonoh, dan kemudian Nightingale meninju wajahnya. Tidak ada ruang untuk mengelak. Salah satu dari kedua hal itu merupakan sumber rasa malu baginya. Setelah dia kembali ke tim petualang pedang suci malam sebelumnya, dia tidak bisa tidur. Dia berguling-guling sepanjang malam. Ketika dia bangun keesokan harinya, lingkaran hitam muncul di bawah matanya.
Dia menyalahkan Watson untuk itu. Setelah mengantarkan semua barang ini ke semua pasukan di kota baja, aku akan pergi ke paviliun bulu emas untuk mencari keadilan dari Watson. Christina mengepalkan tangannya dalam diam. Sebagai putri dari Santo Pedang, semua orang menghormatinya sejak dia masih muda. Tidak apa-apa jika Watson tidak ingin menghormatinya, tetapi dia bahkan mengirim orang untuk memukulinya. Dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi jika dia tidak menghadapi penghinaan itu. Nyonya Pendekar Pedang, Nyonya Pendekar Pedang, aku berbicara padamu. Apakah kau mendengarku? Sebuah suara menyela pikiran Christina. Dia mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa Arthas telah berbicara padanya. Dia menatapnya dengan wajah bingung. Kau tampak sedikit linglung hari ini, mengapa begitu? Apakah sesuatu terjadi? Tidak ada, aku tidak tidur nyenyak kemarin, Christina menjawab dengan senyum khas seorang bangsawan. Itu melegakan. Kupikir kau khawatir tentang tim petualang baru yang bernama di kota Blood Rose. Oh, apakah Yang Mulia tahu tentang tim petualang itu? Tentu saja, seorang pemuda bernama Watson berhadapan langsung dengan pedangmu dan selamat tanpa satu goresan pun di tubuhnya. Berita itu telah menyebar di kota. Meskipun kami tidak mendapatkan banyak petualang di gereja, kami masih mendapatkan beberapa terkadang, dan aku mendengarnya dari mereka. Arthas terus membelai janggut putihnya, matanya menyipit seolah-olah dia masih tertidur. Aku juga mendengar bahwa kau berada di paviliun bulu emas tadi malam dan bertengkar hebat dengan seseorang. Maafkan aku karena terus terang, pemuda bernama Watson telah berulang kali menolak undanganmu. Dia sedikit tidak berperasaan, hanya orang yang baik dan murah hati sepertimu, Nyonya Pendekar Pedang, yang akan begitu gigih menginginkannya bergabung dengan timmu. Yang Mulia, kau menyanjungku. Aku tidak melakukannya karena kebaikan, tetapi karena aku menghargai keterampilannya. Karena kau berkata begitu, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jika kau butuh bantuan, aku bersedia membantumu. Ada 7 uskup tingkat perak di gerejaku, dan masing-masing dari mereka menghususkan diri dalam berbagai kutukan. Kami memiliki banyak kutukan yang dapat menyebabkan orang menjadi patuh atau diracuni untuk menciptakan lebih banyak kekacauan. Akan sangat bagus jika Anda dapat meningkatkan anggaran gereja sebesar 20% bulan depan. Petik 2. Lupakan saja, Yang Mulia. Saya tidak bermaksud menggunakan metode tercela seperti itu untuk menundukkan bawahan saya. Jika tidak, saya tidak akan merasa nyaman. Christina berpura-pura pendiam saat dia menggelengkan kepalanya. Namun, dia mengeluh dalam hatinya. Bukannya dia tidak ingin menggunakan metode seperti itu, Watson adalah tingkat platinum. Bahkan dia bukan tandingannya, Arthas hanyalah elit tingkat emas. Akan sangat sulit bagi metodenya untuk berpengaruh pada Watson. Namun, Arthas juga mengingatkannya bahwa dia bukan tandingan Watson dengan metode yang biasa. Dia bisa menggunakan beberapa trik. Saat Christina sedang memikirkan hal itu, Arthas berkata, Nona Christina, jika Anda merasa 20% terlalu banyak, kita bisa sepakati dengan 10%. Kita selalu bisa membicarakannya. Ledakan. Tepat saat dia hendak menghibur Christina, cahaya terang tiba-tiba muncul di langit dan menyinari puncak katedral. Arthas dan Christina menoleh untuk melihatnya pada saat yang sama. Christina tampak terkejut. Yang Mulia, jika saya tidak salah, itu seharusnya hanya muncul saat katedral Anda berkomunikasi dengan para dewa, kan? Benar sekali. Arthas mengangguk dengan ekspresi jelek. Lukisan dinding di langit-langit gereja diukir saat pertama kali dibangun. Itu dapat berkomunikasi dengan para dewa, tetapi komunikasi terbatas setiap hari dan menghabiskan banyak energi. Orang idiot mana yang berkomunikasi dengan para dewa tanpa melaporkannya kepada saya? Nona Christina, sepertinya percakapan kita harus ditunda. Saya ingin melihat orang idiot itu terlebih dahulu. Akhir kilas balik. Arthas dan Christina berdiri di pintu dan melihat ke dalam gereja. Watson bertemu mata dengan Christina. Nyonya Pendekar Pedang, kenapa kau lagi? Seruan bergema di gereja hampir bersamaan. Nyonya Sword Mistress, kau kenal kedua orang ini? Alis Arthas yang berkerut tampak serius ketika dia melirik Watson dan Leon di belakang Waldo. Benar sekali. Christina mengangguk dengan ekspresi rumit. Aku tidak mengenal orang di sebelahnya, tetapi orang di depan adalah Watson, orang yang kuceritakan padamu. Nyonya Sword Mistress, apa yang kau katakan? Dia Watson, seru Arthas dan mulai mengamati Watson lagi. Dia menyadari bahwa remaja itu tampaknya baru berusia 12 atau 13 tahun,
tetapi aura di tubuhnya tidak lemah, terutama kabut hitam di tangannya, yang tampaknya merupakan kutukan tingkat emas. Dia sedikit terkejut. Ketika dia mendengar bahwa Watson dapat menahan pedang dari Sword Mistress, dia mengira Watson adalah seorang pejuang. Namun, sepertinya Watson adalah seorang pendeta. Yang mulia, kau datang pada waktu yang tepat. Bocah kecil ini tidak hanya menghina Dewa Cahaya, tetapi dia juga menyerangku. Tolong bantu aku memberinya pelajaran. Oh, benar, Leon telah membawa bocah nakal itu ke sini. Aku curiga dia sengaja membawa orang ke gereja untuk membuat masalah. Aku sarankan kita keluarkan dia dari staf kita. Waldo, yang telah berlutut di tanah untuk berdoa kepada para dewa, tiba-tiba berdiri dan bergegas ke arah mereka berdua. Pada saat yang sama, dia berbalik dan menatap Watson dengan tatapan yang berkata, "Kalian sudah selesai." Salam, Paus Arthas dan Nyonya Pendekar Pedang. Waldo bergegas menuju Arthas sementara Leon menundukkan kepala dan membungkuk ke arah dua pendatang baru itu. Leon, benarkah itu? Apakah kau sengaja membawa orang ke sini untuk membuat masalah? Arthas bertanya dengan dingin, ia tidak menanggapi bungkukan Leon. Leon ragu-ragu dan menjawab, "Yang mulia, itu tidak benar. Aku tidak membawa siapapun ke sini untuk membuat masalah. Kemarin, aku meminjam barang senilai 5.000 koin emas dari Uskup Waldo. Aku bilang akan mengembalikannya dalam beberapa hari, tetapi Uskup Waldo menyuruhku membayar 6.000 koin emas hari ini. Kalau tidak, ia akan mengambil buku doaku. Aku tidak punya pilihan selain membawa Tuan Muda Watson karena ia adalah orang yang membuat buku itu." "Buku doa macam apa yang bernilai 6.000 koin emas?" Arthas tidak percaya. "Yang ini ada di tanganku." Leon mengambil buku doa itu. Permukaannya yang berkilauan dan ilusi samar rune di atasnya langsung menarik perhatian Arthas. Ia menelan ludah karena kegirangan. Ini adalah buku doa tingkat emas, dan kata-kata di atasnya adalah rune. Benar, itu adalah rune. Watson berbicara atas nama Leon. Ia membawa awan besar kabut hitam terkutuk saat berjalan di depan Leon. "Saya yang membuat buku ini, jadi saya berhak menggunakannya. Saya dapat memberikannya kepada siapapun yang saya inginkan. Buku ini adalah hadiah yang saya berikan kepada Leon, tetapi uskup Anda ingin merebutnya. Saya hanya menghentikannya sejenak sebelum ia diserang. Kutukan di tangan saya juga yang ia gunakan untuk menyerang saya. Sejak ia memasuki gereja, Watson tidak pernah memulai perkelahian. Yang mulia, ini semua omong kosong. Mereka telah salah menuduh saya. Tolong jangan dengarkan dia agar Anda tidak tertipu." Waldo berteriak saat Arthas mendecak lidahnya karena tidak senang. Ia tahu bahwa Watson mungkin mengatakan yang sebenarnya karena ia mengetahui perilaku Waldo. Waldo menjadi uskup karena salah satu dari 7 dewa di gereja cahaya mendukungnya. Dia sudah berada di puncak tingkat perak di usia muda. "Saya mengerti, karena pemuda ini tampaknya memiliki hubungan dengan Anda, Nyonya Pendekar Pedang, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Adapun Leon, membawa orang untuk menghancurkan gereja bertentangan dengan ajaran kami. Itu juga bertentangan dengan perintah Dewa Cahaya. Sebagai hukuman, Anda harus menyerahkan buku doa Anda dan kemudian pergi ke ruang pengakuan dosa untuk menghadap tembok selama sebulan." "Yang mulia, ini tidak adil, saya." Wajah Leon memucat. Bibirnya bergetar saat dia ingin menjelaskan, tetapi Arthas telah memotongnya. "Tidak perlu menjelaskan lagi. Masalah ini sudah selesai. Bajingan Leon itu dan bocah nakal yang penuh kebencian itu. Sudah kubilang aku akan memberimu pelajaran." Waldo bersembunyi di belakang Arthas, dia tampak senang dengan dirinya sendiri. Leon mengepalkan tangannya karena frustrasi. Ketika dia melihat Arthas, dia berpikir bahwa Arthas akan menegakkan keadilan untuknya. Namun, Arthas jelas lebih memihak Waldo karena dia adalah seorang uskup, dan Leon hanyalah seorang pendeta biasa. "Maaf, Tuan Muda Watson. Ini mungkin akan menunda rencanamu untuk pergi ke kota bawah tanah." Setelah mengepalkan tangannya beberapa kali, Leon akhirnya menurunkannya tanpa daya dan tersenyum paksa pada Watson. Dia sanggup menyerahkan buku doa, tetapi dia tidak ingin pergi ke tempat pengakuan dosa dan menghadap tembok selama sebulan. Itulah tujuan tempat pengakuan dosa, untuk menghukum para pendosa. Selain itu, di dalam gelap dan sunyi, orang biasa tidak akan sanggup jika mereka harus tinggal di sana selama beberapa hari, apalagi sebulan. "Leon, sudah kubilang, serahkan urusanmu padaku hari ini. Tidak apa-apa, kamu akan baik-baik saja." Watson menghibur Leon dengan lembut,
tetapi wajahnya dingin ketika dia berbalik untuk menghadapi 3 orang lainnya. Kudengar gereja saat ini dikenal sebagai gereja cahaya suci, tetapi aku tidak melihat cahaya di sini. Kurasa tempat ini tidak sebagus gereja iblis di masa lalu. Sangat kasar, beraninya kau menyebut gereja iblis. Apa kau tahu mereka adalah sekelompok orang yang kejam? Terlebih lagi, Raja telah menganiaya mereka secara pribadi. Jika kau berani memuji mereka, berarti kau tidak menghormati Raja dan seluruh kerajaan. Apa kau tahu kejahatanmu? Artas melangkah maju, jenggotnya yang panjang bergoyang tertiup angin, dan suaranya penuh dengan martabat. Jika kau tahu tempatmu, maka berlututlah dan tunduklah dengan patuh. Kalau tidak, kau tidak akan sanggup menanggung konsekuensi serius dari apa yang akan terjadi. Artas telah menjadi paus selama bertahun-tahun, jadi dia memiliki aura yang menindas saat dia membuka mulutnya. Udara di aula katedral menjadi berat. Aku tidak tahu konsekuensi apapun yang tidak bisa kutanggung. Mengapa kau tidak memberitahuku? Watson tersenyum dan dengan lembut melemparkan kutukan kematian instan ke tangan kanannya. Dia tidak bermaksud menggunakan kutukan gabungan itu, tetapi jika ada yang berani menyerang teman-temannya, dia tidak akan keberatan dengan risiko memperlihatkan kekuatannya dan menyebabkan kekacauan di kota. Dia juga akan membunuh orang yang menyakiti temannya. Karena kamu bertekad untuk melawan tahta suci, maka aku akan mengajarimu konsekuensi dari pilihan itu, jawab Artas dengan suara rendah. Namun, Christina menghentikannya tepat saat dia hendak melangkah maju. Tunggu, Yang Mulia, serahkan ini padaku. Nyonya Sword Mistress, bocah Watson ini tidak hanya menghina gereja kita, tetapi dia juga menghina dan tidak menghormati raja. Dia telah melakukan begitu banyak kejahatan. Kamu tidak akan melindunginya, kan? Yakinlah, Yang Mulia. Tentu saja, aku tidak akan melakukan itu. Christina mengumpat dalam hati saat menghadapi tatapan bingung Artas. Dia telah menghentikan Artas demi keselamatannya sendiri. Jika Artas dan Watson bertarung, hanya satu hal yang akan terjadi, Artas akan dipaksa jatuh ke tanah, tubuhnya bergesekan dengannya. Watson, kau pembuat onar. Kenapa kau selalu muncul dimanapun ada masalah? Setelah menenangkan Artas, Christina berjalan ke arah Watson dan menekan tangan kanannya ke pedang di pinggangnya. Tidak seperti malam sebelumnya, dia membawa Sky Severing Blade hari itu. Dia lebih percaya diri dengan kata-katanya karena dia memiliki senjata tingkat platinum bersamanya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Watson, dia masih bisa menghentikannya untuk sementara waktu. Watson mengangkat bahu. Siapa tahu, mungkin karena aku menarik bencana. Jadi, Nona Christina, apakah Anda akan menghentikan saya? Saya sarankan Anda untuk tidak melakukan itu. Saya sedang tidak ingin bermain dengan Anda sekarang. Maksudmu Anda tidak ingin bertanding dengan saya? Maaf, aku belum bertanding denganmu, jadi lebih sulit bagiku untuk melepaskanmu. Christina menghunus pedangnya 1 inci dan berkata dengan penuh semangat, aku tidak tidur sama sekali tadi malam. Aku terus memikirkan apa yang kau lakukan padaku. Meskipun itu membuatku sangat marah, itu juga sedikit meningkatkan kekuatanku. Insomnianya bukannya tanpa manfaat. Setidaknya dia bisa mengulang pertarungan dengan Watson di kepalanya untuk mendapatkan lebih banyak wawasan darinya. Benarkah? Watson bertanya dengan tenang. Kemudian, dia menatap Christian dan berkata, aku akan menyerang. Kemudian, dia langsung menyerangnya. Serangan itu tampak berbeda. Christina tidak langsung menghunus pedangnya. Sebaliknya, dia hanya mengeluarkan Sky Severing Blade saat dia berada di dekatnya. Dia menebas begitu cepat sehingga Watson tidak bisa menghindarinya. Keterampilan pedang tingkat platinum, Infinite Sword Strike. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh gereja. Bekas pedang yang dalam muncul di dinding gereja dan menyebar keluar. Semua orang di gereja, termasuk Artas, melihat serangan itu dengan kagum dan mundur keluar. Tidak diragukan lagi bahwa serangan itu adalah serangan yang hanya bisa dilakukan oleh elit tingkat platinum. Adegan yang tidak terduga terjadi saat mereka mengira Watson akan kalah dan hendak meninggalkan gereja. Aura pedang yang dilepaskan Christina mendarat di tubuh Watson. Namun, aura itu bahkan tidak mengotori sehelai pun rambutnya. Kemudian, Watson mengulurkan tangannya keluar dan mencubit Sky Severing Blade dengan lembut dari tangan Christina. Terdengar suara saat Christina mundur beberapa langkah. Dia menatap kosong di antara setengah pedang di tangannya dan bilah mengilap di jari-jari Watson. Rahangnya ternganga tak percaya. Sky Severing Blade,
salah satu dari 4 senjata tingkat platinum terkuat di Holy Dragon Kingdom, telah patah.